Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini aku akan membuat bukan pilih kartu berjudul yang membuat orang lain minder mendekatimu ya. Oke, kita akan langsung saja di sini yang membuat orang lain minder mendekatimu ya. Yang membuat orang lain minder mendekatimu. Yang membuat orang lain minder mendekatimu. Oke, di sini ada Six of Pentacles ya, terlihat. Yang membuat orang lain minder mendekatimu. Oke. Aku ngerasa di sini kalian tipikal orang yang banyak introspeksi diri ya, aku ngerasa. Terlihat thinker, kelihatan suka menyimpan banyak hal sendiri ya. Di sini ada Nine of Wands. Oke, kemudian di sini ada The Lovers. Dan di sini ada The Hangman. Energinya aku ngerasa yang membuat orang lain minder mendekati kamu itu tipikal orang yang pintar, cukup privasinya tinggi juga, nggak banyak share banyak hal ke orang-orang, jadi orang tuh jadi ngerasa kamu agak eksklusif gitu ya, aku rasain ya. Kemudian aku ngerasa kamu tuh tipikal orang yang sangat dermawan, yang suka royal gitu ya sama orang lain, suka memberinya tinggi, giver gitu ya. Karena aku ngerasa di sini juga banyak yang light worker juga di sini ya, yang banyak yang sensitif juga hatinya, seperti yang udah aku buat ya video 5 sensitifnya kita itu, jiwa kita itu akan mempunyai manfaat apa juga. Di situ aku udah jelasin gitu, jadi ciri-cirinya seperti apa dan manfaatnya seperti apa, bisa dilihat ya di video yang selanjutnya. Terus di sini aku ngerasa kalian itu tipikal orang yang tadi ya, agak eksklusif menurut orang-orang, jadi tampak agak menjaga jarak dengan orang lain, jadi privasinya itu cukup di-keep dengan baik gitu. Aku ngerasa beberapa dari kalian tipikal orang yang udah banyak ya melihat pengalaman-pengalaman yang tidak baik dalam kehidupan kalian juga. Jadi dia aku ngerasanya itu kalian itu bukan tipikal orang yang cepat untuk bisa percaya dengan orang lain. Jadi aku ngerasa beberapa dari kalian healthy boundariesnya bagus sekali ya. Kemudian aku ngerasa yang membuat orang lain minder mendekati kamu juga, kamu tipikal orang yang sangat picky kalau mencari pasangan hidup tentunya. Itu penting ya. Jadi aku ngerasa di sini kalian itu ibaratnya kalau nggak klik di hati, susah untuk cerita deket sama seseorang. Dan aku ngerasa beberapa dari kalian lah ya, aku ngerasa tuh kayak memang punya banyak pilihan cinta, nggak cuma satu gitu. Saking cantiknya kalian, saking populernya kalian, saking kalian emang banyak yang bisa sebutannya tipikal orangnya lovable. Banyak hal yang kalian bisa, nggak cuma cantik, nggak cuma pinter, banyak hal, multi talent juga aku ngerasa. Dan kalian juga punya pergaulan yang juga cukup baik. Kalaupun ibaratnya kalian suka menyendiri tadi ya, suka terlihat kayak eksklusif, sebenarnya kalian pada dasarnya memang orang yang ramah gitu, walaupun orang lihatnya agak eksklusif gitu ya. Jadi kayak punya pilih-pilih lingkungan, pilih-pilih orang yang mau dekat sama dengan kalian. Kalau nggak satu frekuensi juga kalian juga males gitu ya, yang nggak akan klik buat apa gitu. Kalian sebenarnya juga yang aku lihat itu nggak seribet yang pikirin mereka sih sebenarnya gitu ya. Kemudian di sini ada di Hangman yang membuat orang lain minder ke kamu. Kamu itu mempunyai kedewasaan dalam cara berpikir, melihat segala sesuatu halnya itu
nggak dengan kacamata orang pada umumnya. Ada aja yang bisa kamu ambil untuk jadi peluang, entah itu jadi untuk melihat kebaikan seseorang. Bahkan ketika ada orang yang mulai main games lah sama kamu gitu ya, kamu juga udah tahu gelagat orang nggak benar nih gitu. Jadi sebenarnya kamu tipikal orang yang pintar ya, pintar untuk lihat ini orang yang baik atau tidak, orang yang pas untuk aku bawa untuk serius atau enggak. Itu cukup ngebuat orang-orang tuh jadi ngerasa kayak minder sendiri. Tadi ya, aku ngerasanya di sini kalian banyak yang cakep, banyak yang cantik. Di sini Joey di Friends itu dia aktor, jadi yang mempunyai badan yang wow, terusnya good looking ya, humoris, orangnya juga sangat setia kawan gitu, orangnya asik banget, suka suka konyol gitu dengan Chandler gitu. Kemudian dia itu tipikal orang yang banyak yang disukain sama orang-orang memang gitu. Kemudian di sini ada Ross sampai 2 kali ya. Di sini ini Ross atau bukan ini ya? Oh, ini Chandler ya. Jadi ini Ross sendiri tipikal orang yang walaupun udah banyak kelihatannya babak belur di sini, dia itu selalu mencoba. Bahkan dia entah kenapa emang nasibnya agak naas di percintaan. Mungkin kalian juga seperti itu, tapi dia terus mencoba mempercayakan cintanya gitu. Yang akhirnya walaupun babak belur akan beranikan diri gitu untuk mengarungi itu semua. Nah, aku ngerasa orang yang minder ngedeketin kamu, minder tuh dengan ketahanan mentalnya kamu. Nggak semua orang bisa seperti itu soalnya ya. Dan mungkin dengan begitu kamu juga butuh orang yang satu frekuensi mentalnya lah, ibaratnya spiritualitasnya juga sama. Biar orang ketika ngedeketin kamu itu mereka rasa harus sekuat kamu gitu, yang seberani kamu gitu, yang aku rasain. Di sini ada Ross dan Rachel. Di sini aku ngerasa mereka itu minder sama kamu ya, karena sebenarnya kamu tipikal orang yang sebenarnya ketika menetapkan satu hati gitu, itu bener-bener picky banget gitu ya, picky, dan gak sembarang orang yang bisa ngebuat kamu itu tergerak hatinya. Ross sama Rachel di serial Friends ya, di sini perjalanan cintanya tuh rumit sekali gitu ya. Mulai dari pacaran, temenan, Ross ngejar-ngejar Rachel sampai akhirnya Rachel ibaratnya sama Ross gitu ya, pacaran, terus ya putus lagi, dari putus terus ya merekanya banyak perjalanan yang akhirnya Rachel dengan siapa, Ross sama siapa lagi, terus ya mereka ada sempat kayak menikah kilat di Las Vegas, terus ya cerai lagi kemudian Ross hampir nikah dengan yang lain ya, sama-sama lah. Jadi kayak yang pada akhirnya Ross sama Rachel punya anak barengan. Nah, di sini aku ngerasa kamu juga ada beberapa yang sebenarnya udah ketemu sama jodoh kamu, dan orang lain juga ngerasa kayaknya kamu nggak move on dari orang tersebut. Jadi yang bikin mereka minder ngedeketin kamu kayak terlihat masih ada di area itu ya, cinta masa lalu kamu. Ibaratnya kelihatan kayak nggak move on, masih kelihatan masih ada perasaan dengan orang yang dulu, yang mungkin juga punya histori yang panjang sama kamu gitu. Kemudian di sini ada Chandler ya. Kamu tipikal orang yang sangat mandiri, orang yang sebenarnya juga beberapa dari kalian tampaknya nggak bisa diromantisin sama seseorang. Jadi kalian akan mencoba untuk kabur atau malah salah ngomong ya. Bukan salah ngomong sih, salah sebutannya, bukan, mungkin bertindak atau berkata hal yang kurang tepat ketika kamu tuh ibaratnya gelap-gelapan lah ya, abis digombalin atau
diberi hal-hal yang sweet gimana gitu, yang romantis itu tuh tampaknya ngebuat kamu tuh jadi kayak gelagapan sendiri gitu ya. Jadi refleksnya kurang tepat, perkataan kamu yang keluar jadi kurang tepat gitu, karena kamu mungkin beberapa dari kalian nggak terbiasa digombalin seperti itu gitu, padahal sebenarnya maksud kalian nggak kayak gitu. Jadi banyak yang kayak mensalahpahami apa yang sebenarnya kamu katakan, kamu lakukan gitu. Jadi aku ngerasa Chandler ini kan dia orang yang sebenarnya mapan lah ya kalau di serial. Jadi kamu itu terlihatnya seperti itu, kamu tuh mapan, suka disalahpahami sebenarnya ya, padahal tidak yang mereka pikirkan seperti yang tadi. Ada yang beberapa yang kamu kelihatan kayak eksklusif, padahal sebenarnya kamu ramah banget gitu. Oke, kita akan lanjut lagi di sini. Yang membuat orang lain minder mendekatimu, yang membuat orang lain minder mendekatimu ya. Oke. Di sini aku ngerasa kalian benar-benar punya ya sangat berjarak lah sama orang ya. Healthy boundariesnya tinggi banget di bukan pilih kartu sesi ini ya. Oke, di sini ada Irene, peace. There is no need to worry as everything is working out beautifully. Jadi mereka minder sama kamu karena kamu memang sosok yang beda lah ya frekuensinya kalian. Yang tadi aku udah bilang, di sini banyak yang light worker ya, viewers dan subscriberku. Halo semuanya yang masih stay tune, thank you ya. Kemudian yang ibaratnya para newbie ya, halo semuanya, semoga enjoy nonton readinganku. Di sini ada Rhiannon ya, sorcerer. You are a magical person who can manifest your clear intention into reality. Luar biasa. Jadi mereka ngerasa kamu tuh sebenarnya punya intuisi yang tajam. Bahkan mereka ngerasa kamu tuh sebenarnya punya bakat-bakat spiritual yang entah kenapa mungkin teringat-ingat sama kamu. Mungkin dia sempat mikir, apa aku dipelet ini ya. Sebenarnya mereka tuh minder ngedeketin kamu ya karena dianggap kamu tuh punya bakat-bakat spiritual gitu, ngejampe-jampein orang gitu kali ya, atau suatu hal yang entah akhirnya kalian berbakat di area penyembuhan atau ibaratnya bisa meramal masa depan. Kemudian ada yang aku ngerasa bisa macam-macam hal yang kurang bisa dimengerti oleh orang-orang lain gitu ya. Jadi ya suka disalahpahami lah sebenarnya ya. Jadi kamu terlihat orang yang sangat magic gitu, yang seakan di dunia ini tidak nyata ada orang seindah kamu, sedamai kamu, orang yang cukup unik, tertutup, misterius gitu yang aku rasain juga. Oke, kita akan lanjut lagi di sini ya. Yang membuat orang lain minder kepadamu. Oke, yang membuat orang lain minder kepadamu. Oke, di sini. Oke ya. Jatuh tuh. Oke. Aku ngerasa kalian itu tipikal orang yang cukup magical sih di matanya mereka. Seakan aneh gitu ada orang seperti kalian di dunia ini, seakan tidak nyata ada orang-orang seperti kalian yang baiknya kelewatan, yang tiba-tiba tahu hal yang ibaratnya yang nggak mungkin kamu tahu gitu, kok tiba-tiba tahu. Mungkin kalian mempunyai jiwa yang sensitif ya, seperti yang tadi aku udah sebutkan tuh. Ada video pendek lah ya, aku pengen nge-share kalian tentang fakta zodiak atau hal-hal yang biar kamu tahu gitu spiritualitasnya seperti apa, manfaat-manfaat orang yang punya bakat-bakat lah ya sebutannya, orang yang punya sensitivitas di dalam hatinya itu tuh akhirnya memiliki bakat apa aja gitu. Entah ada 5 aku udah tulis di situ. Jadi
silahkan aja ya kalau mau ditonton. Oke, di sini ada penyesalan yang membuat orang lain minder ke kamu. Kamu orang yang tidak banyak penyesalan dalam hidup. Kamu tahu cara bersyukur. Kemudian di sini ada 18 ya, self mastery, adaptability, dan competence. Jadi kamu orang-orang yang skillful di bidang kamu. Kamu orang-orang yang ibaratnya di ranah pekerjaan kamu diakui. Kamu mempunyai talent. Terus aku ngerasa kamu orangnya cukup bisa mengontrol diri sendiri. Terlihat dari tadi ya, banyak banget hal terkait tentang boundaries atau menjaga jarak dengan seseorang, menjaga jarak dengan orang yang lain. Mungkin karena kamu memang itu ya, mempunyai sensitivitas hati yang sensitivitas jiwa yang lebih gitu. Karena itu kamu juga suka kayak menarik diri untuk netralin energi kamu sendiri gitu, karena kamu mungkin cepet banget nyerap energi-energi sekitar. Entah itu akhirnya kamu bisa macam-macam tuh, bisa tahu apa yang akan terjadi, mungkin kamu juga tahu apa yang pernah terjadi di tempat itu, atau ibaratnya energi-energi dari alam semesta ataupun orang-orang sekitar itu cepat sekali untuk kamu bisa connected gitu ya. Jadi kamu mungkin butuh waktu untuk kayak harus sendiri, harus netralisir gitu. Kemudian yang membuat orang lain minder sama kamu, kamu orang yang adaptasinya bagus sekali. Bahkan beberapa di antara kalian memang mempunyai bakat-bakat bahasa gitu ya. Kemudian di sini ada soulmate ya, yang membuat orang lain minder sama kamu. Kamu punya definisi soulmate yang mungkin sangat tinggi, seperti kayak twin flame atau soulmate yang kayak ultimate soulmate ya. Ada beberapa istilah-istilah seperti itu yang mungkin dia sendiri nggak ngerti ya. Kalau aku tahu sih jodoh ya jodoh, entah itu akhirnya soulmate kayak twin flame. Apa itu twin flame? Mungkin ada kayak pengetahuan secara spiritualnya itu agak berbeda dengan kamu istilah-istilahnya ya. Kemudian di sini bahagia yang membuat orang lain minder mendekati kamu karena kamu dianggap jauh lebih bahagia bersama dengan orang lain ketika kamu dengan hidup kamu sendiri tanpa dia gitu. Kemudian di sini ada Agustus yang aku ngerasa yang membuat orang lain minder ketika mendekati kamu. Di bulan Agustus ini aku ngerasa tuh kayak kalau kejadian-kejadian tuh kayak ada 17 Agustus gitu-gitu ya segala macam. Sebenarnya aku ngerasa di sini Agustus itu bulannya Leo juga gitu. Ada 17 Agustus terkait kemerdekaan, terus ya Leo, entah kenapa tiba-tiba jadi abstrak banget nih pikiran aku. Dalam artian aku ngerasa kamu terlihat orang yang mempunyai prestasi sendiri, kemandirian sendiri. Ketika kamu emang membutuhkan sesuatu hal, kamu akan provide sendiri gitu. Kemudian ada pride yang kamu tuju. Jadi kalau dia nggak ngerasa kalau dia bisa membanggakan kamu, dia nggak akan mencoba untuk mendekati kamu gitu. Jadi ada satu hal terkait tentang kayak pride gitu. Dia ngerasa kalau kamu tuh sebenarnya kayak di atas dia secara level gitu ya. Ada yang aku ngerasa seperti itu. Terus ini aja. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Di sini ya, yang membuat orang lain minder mendekatimu ya. Membuat orang lain minder mendekatimu. Oke. Karena kamu banyak pilihan percintaan, banyak teman, banyak lingkungan kamu tuh mendukung untuk kamu jadi pilihan yang ibaratnya kayak high quality jomblo gitu loh. Oke. Di sini ada King of Wands, luar biasa. King of Wands keluar langsung 4 of Wands, luar biasa lagi. Wands lagi. 9 of Wands, 2 kali kita 9 of Wands ya. Di sini ada 9 of Wands, di sini 9 of Wands tuh sama-sama pakai perban, luar biasa. Dan ada The Devil, luar biasa. Jadi yang membuat mereka minder
ya mendekatimu karena kamu dianggap mempunyai banyak pilihan cinta, kamu dianggap seksi, cantik, terlihat eksklusif, terlihat sudah bahagia, terlihat dewasa, terlihat keren, populer, terlihat kamu itu ya benar high quality jomblo. Ibaratnya kalau untuk mendapatkan kamu ya harus kompetisi dulu dengan orang-orang yang wow juga pilihannya. Jadi kayak membutuhkan mental yang kuat ketika harus mendekati kamu tentunya, karena kamu tipikal orang yang tadi ya free spirit ya, sangat fiery, energinya tuh besar sekali. Mungkin kamu di sini strong juga di fire sign ya, di birth chart kamu ada Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian aku lihat di sini juga cenderung ke arah aku ngerasa kayak Gemini. Energi Gemini di sini juga ada. Aku ngerasanya strong banget. Setelah itu ada Earth sign ya. Di situ ada Capricorn, Taurus dan Virgo. Aku ngerasa di sini bukan tipikal kamu terlihat bukan tipikal yang sangat in touch with your feelings gitu, enggak sih, kelihatan kayak menarik aja gitu, menarik, cantik, seksi, sangat passion dengan hidup kamu tipikal orang yang juga banyak yang di sini yang pekerja keras juga, yang tahu tujuan hidup kamu ingin apa, udah tahu harus gimana, sedangkan mereka mungkin masih bingung ya, luntang-lantung harus seperti apa. Terlihat mandiri tentunya. Itu yang ngebuat mereka tuh jadi kayak aduh gitu, kayaknya aku nggak sanggup juga nge-provide kamu gitu ya, mungkin aku bukan pilihan yang terbaik di hidup kamu. Yang aku ngerasa tuh kayak kayak ya itu tadi ya, ngerasa kayak kurang satu level sih sebenarnya. Jadi agak-agak sebutannya ya, jadi agak-agak kurang pede gitu intinya. Oke, aku akan tarik lagi. Oke. Yang membuat orang lain ya minder mendekatimu. Oke, langsung keluar ini ya, strategi. Oke. Langsung ya. Slippery ya. Oke. Di sini ada rest and rejuvenation ya, rejuvenation. Oke. Jadi yang membuat orang lain minder sama kamu tuh sebenarnya mempunyai hati yang tulus ya. Terlihat orang yang sangat paket lengkap lah sebenarnya, full package, dimana kamu itu menarik, cantik, pintar, mandiri, luar biasa kan. Terus kamu ramah sebenarnya sama banyak teman, terlihat kayak eksklusif, berbeda dengan orang-orang lain ya, ibaratnya wanita-wanita lain atau pria-pria lain. Kamu tipikal orang yang terlihat kayak mempunyai intelektual yang tinggi, yang mempunyai plan ya, masa depan seperti apa. Aku ngerasa di sini juga kamu tipikal orang yang bisa melakukan self care, self love. Bagaimana akhirnya kamu bisa menghargai diri kamu sendiri. Banyak di antara kalian yang melakukan perawatan diri ya, skincare mungkin, atau kamu juga tahu bagaimana akhirnya harus cara berpakaian dengan baik, karena di sini energi fire-nya besar sekali. Jadi kemungkinan besar benar-benar update lah ibaratnya ya, mulai dari make up, mungkin dari cara berpakaian, apa yang akhirnya lagi in sekarang, apa yang ibaratnya secara branded juga kalian ibaratnya juga mempunyai kualitas-kualitas itulah ya, mempunyai barang-barang tertentu yang branded gitu. Aku ngerasa di sini kalian itu memang apa ya sebutannya, paket lengkap, bener berarti ya, yang ngebuat orang aduh nanti dia pasti minta aku
apa ini nge-provide ini ya skincare-nya dia, aduh mahal gitu kali ya. Atau shoppingnya lumayan ini orang gitu ya. Mungkin mereka ngerasa kayak nggak lebih secara apa ini finansial daripada kamu, atau lebih sukses daripada kamu. Jadi agak-agak ngebuat mereka kayak nggak kuat mental, mundur perlahan menurut aku. Ada juga yang semakin tertantang juga ya sebenarnya mendekati kamu, tapi kemudian dia mengerti ternyata secara kompetisi dengan yang lain ngebuat dia jadi malah minder gitu mendekati kamu ya. Belum tahu gitu ya kalau kamu tuh ibaratnya ya high quality jomblo gitu ya. Oke, aku akan tarik lagi yang membuat orang lain minder mendekatimu ya. Yang membuat orang lain minder mendekatimu. Healing. Halo para healers. Tos kita. Kemudian yang membuat orang lain minder mendekatimu. Clarity. Kalian bisa langsung melihat tadi ya, see through, kalian langsung transparan. Orang ini yang niatnya nggak baik nih. Dia maunya cuma yang aneh-aneh aja nih. Dia ada niatan untuk merugikan aku nih. Gitu ya. Kemudian di sini ada justice, luar biasa. Langsung pas satu aku lihat justice ini, aku langsung kayak terdengar di telinga kayak karma. Iya ya. Kamu rata-rata secara finansial banyak yang udah secure di sini. Kalian para wanita yang luar biasa, para pria yang luar biasa, kalian mengerti ya untuk lebih mandiri gimana, bertanggung jawab atas kehidupan kalian sendiri. Kemudian ibaratnya udah inilah ya, udah tinggal mencari siapa nih pendamping yang pas untuk kalian gitu. Aku ngeliat kebanyakan dari kalian uang nggak jadi masalah lah ya gitu. Kemudian kalian juga aku ngeliat terkait tentang karma tadi ya, kembali lagi aku ngerasa kayak yang karma ini mereka tahu gitu kalau nanti kalau dealing dengan orang yang mengerti ya, spiritualnya tinggi gitu, itu akan jauh lebih apa ini, ketika dianya nanti endingnya kurang baik atau apapun itu, jadi kayak udah ketakutan duluan gitu loh, kayak aduh nanti aku bakal intinya kayak bahaya nih kalau aku dealing dengan orang yang ngerti tentang spiritual, dan kalau end up-nya nggak baik, prosesnya mungkin kurang baik nanti jadi kayak berdampak buruk ke mereka, entah akhirnya tadi ya dijampe-jampe mungkin, atau ngerugiin merekanya secara spiritual tanpa mereka tahu, atau bahkan ketika berhubungan takut dikepoin gitu, kurang dipercaya, atau hal-hal yang lain lah yang ada di pikiran mereka sendiri yang mempunyai definisi terkait tentang spiritual itu seperti apa. Jadi di sini kamu itu benar-benar magical banget buat dia, terlihat seperti unicorn juga ya. Seakan tidak mungkin ada orang seperti kamu di dunia ini. Kemudian aku ngerasa di sini kalian benar-benar menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran gitu. Ketika ada orang lain yang gak jujur, beberapa dari kalian ada yang langsung konfront, langsung ngomong, biar merekanya tahu kalau kalian tahu mereka itu berbohong. Tapi ada beberapa dari kalian membiarkan itu terjadi, tentunya karena kalian udah mengerti lah, kalau emang udah niatnya bohong ya silahkan aja bohong, aku iya aja, diam aja, tapi aku tahu kamu bohong gitu ibaratnya. Jadi cukup tahu untuk diri sendiri aja gitu, karena kamu juga pengen lebih tahu orang ini sebenarnya mau sampai kapan harus berbohong gitu ya, mau sampai kapan harus berbohong. Kamu juga mencoba untuk lebih pengertian dan ibarat terbuka aja gitu. Beberapa dari kalian juga pernah dirugikan dengan orang-orang yang minder tadi, yang mungkin berbohong di hidup kalian atau merugikan kalian, tapi kamu terus kayak ada yang masih memberikan kesempatan, ada yang udah nutup
gitu yang aku rasain di sini. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk readinganku kali ini. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Dan kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan saja. Sistemnya siapa cepat dia dapat untuk malam berlaku, jadi monggo untuk dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk sesi bukan pilih tarot kali ini. See you the next reading. Bye.